Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Happy Sword Family, selamat pagi. Pada hari ini saya akan membagikan satu renungan firman Tuhan dengan tema, apakah kau mengenalnya? Ada satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dari ayat firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita sebagai manusia banyak sekali melihat segala sesuatu itu hanya berdasarkan kulit luarnya. Bahkan ada satu statement yang mengatakan people judge what they see. Manusia melihat hanya covernya saja, tetapi Allah melihat hati. Saya mau mengawali dengan saya mau berbagi sedikit tentang suami saya. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di keluarga besar Happy Sword Family mengenal yang namanya Martin Sofyan? Bukan promosi ya Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau bawakan ini supaya kita mau membandingkan bagaimana apa yang seringkali dilihat sama manusia itu suka nggak sama seperti apa yang pada kenyataannya. Martin Sofyan, suami saya, itu populer sekali dengan kalau orang pertama kali ketemu dia, pertama kali penilaian. Yang pertama sombong, yang kedua galak. Jadi dari mulai balita sampai orang tua itu selalu tahu, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada juga yang mungkin waktu melihat suami saya ditanya siapa Martin. Oh, Martin itu orang yang banyak ngomong, ya kan? Orang yang pokoknya temperamen gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, suami saya itu orang yang penyayang Bapak Ibu Saudara. Terutama sama orang tua. Banyak orang tua kalau ngobrol sama dia pasti jatuh hati. Apalagi oma saya tercinta waktu sebelum nikah nih Bapak Ibu Saudara ya. Beliau bisa sampai jatuh hati sama suami saya. Kadang telepon aja bukan cari saya Bapak Ibu, tapi cari suami saya, ya kan? Nah, ada hal-hal yang terkadang orang lihat kenyataannya begitu padahal sebenarnya tuh dia nggak kayak gitu. Bahkan mungkin saya sendiri harus mengenal suami saya seumur hidup saya. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara bilang, saya kenal Martin. Apa Bapak Ibu Saudara yakin sangat mengenal suami saya? Saya aja harus kenal dia seumur hidupnya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Nah, sama Bapak Ibu Saudara. Orang yang terkadang melihat suami saya itu arogan, tetapi banyak hal hatinya sangat ingin membantu orang lain saat melihat orang yang lagi susah. Seringkali kebaikannya juga disalahgunakan sama orang lain, tapi gak ada yang tahu. Kenapa? Karena belum tentu Anda mengenal suami saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita selalu melihat sesuatu itu dari kulit luar. Waktu kita ngelihat orang kayak begini, kita langsung mulai menjudge dan segala macamnya. Sama seperti ayat yang tadi kita baca sama-sama. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang bilang kalau Bapak Ibu Saudara kenal sama Tuhan? Sama seperti tadi waktu saya katakan soal suami saya. Banyak orang pasti hanya melihat depannya saja. Begitu ngelihat, oh dia orangnya kayak begitu, kenyataannya gak kayak gitu. Banyak hal baik yang ada dalam kehidupan suami saya yang orang lain belum tentu bisa lihat. Yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang atau anak-anak yang dekat dengan dia. Bapak Ibu Saudara, waktu kita bilang kita kenal sama Tuhan kita, apakah benar sungguh engkau mengenalnya? Atau
engkau hanya mengenalnya seperti apa kata orang. Engkau hanya mengenalnya, engkau lihat dari kulit luarnya saja. Engkau cuma bilang, Tuhan baik. Seberapa baiknya Tuhan yang engkau rasakan dalam hidupmu. Kalau engkau bilang Tuhan itu baik, maka pada saat engkau kesulitan, terutama Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani, waktu Anda kesulitan, waktu Anda mengalami tekanan, Anda gak akan bilang, hey saya stop dulu ya pelayanan, hey Cici, Koko, atau Bapak, Ibu, saya mau minta izin dalam jangka waktu tertentu, saya sudah tidak melayani dulu. Kenapa? Saya lagi bermasalah dengan diri saya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sangat mengenalnya, maka Anda tidak akan mungkin gampang kecewa sama Tuhan. Anda gak akan mungkin gampang bilang, Tuhan jahat. Anda gak mungkin akan bilang, Tuhan kok kayak gitu? Kenapa sih saya dikasih seperti ini, tapi orang lain enggak? Kenapa sih orang lain selalu hidup enak, saya susah terus? Kita gak akan mungkin protes sama Tuhan kita. Kalau saya dan saudara mengenalnya. Pertanyaannya, apakah kamu sungguh mengenalnya? Coba Bapak Ibu Saudara, kita mau merenungkan dalam hati dan pikiran kita. Lewat apa yang kita dengar pada pagi hari ini. Bukan cuma buat Bapak Ibu Saudara, tetapi juga buat saya. Saya tidak bisa mengenal Tuhan saya hanya beberapa tahun. Saya harus selalu setiap hari terus bangun hubungan sama Tuhan saya. Supaya apa? Supaya saya kenal sama Dia. Dalam banyak musim dalam kehidupan saya, jatuh bangun dan segala macam. Seperti yang mungkin saya pernah katakan dan kesaksikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya tidak pernah bilang kalau saya mau off pelayanan. Bukannya saya promosi dan saya bangga dengan diri saya. Enggak Bapak Ibu Saudara, tapi ini apa yang saya alami. Pengalaman seberapa saya kenal sama Tuhan saya. Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan saya saat saya ada di bawah. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan saya bukan Tuhan yang jahat. Tuhan saya itu Tuhan yang sangat-sangat baik. Even sekalipun saya diizinkan ada dalam satu lembah kekelaman, Dia mengatakan bahwa Dia tidak akan pernah tinggalkan saya. Gadanya dan tongkatnya itu yang menghibur saya. Seringkali keadaan yang ada di bawah itu membuat kita menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba kita cek sama hati kita. Seberapa Anda dan saya kenal sama Dia. Mengenal Tuhan itu seumur hidup kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa bilang kita kenal sama Tuhan, tapi setiap hari kita gak pernah ngobrol sama Dia? Seberapa sering Bapak Ibu Saudara ngobrol sama Tuhan? Apa cuma datang sama Tuhan sekedar, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh itu. Sekedar itukah? Apakah Tuhan hanya dijadikan sarana seperti ATM? Waktu Bapak Ibu Saudara butuh Dia ngomong, minta dong Tuhan, saya butuh dana buat anak saya sekolah, saya gak punya pekerjaan, saya butuh uang untuk makan, saya butuh sesuatu untuk usaha saya. Apa hanya sebatas itukah Tuhan dalam hidupmu? Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, maaf, berarti Anda belum mengenalnya. Kalau Anda mengenalnya, Anda tidak akan mungkin berkata seperti itu. Anda tidak akan mungkin sekalipun Anda kecewa walaupun Anda ada dalam lembah kekelaman. Karena seringkali kondisi kita ada dalam lembah kekelaman itu bukan karena Tuhan, tapi karena kesalahan yang kita buat sendiri Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita bilang bahwa kita mengenalnya, kita akan melihat Allah kita jauh lebih daripada cuman sekedar kulit luarnya. Cuman sekedar, oh katanya dia, katanya si A, menurut dia Tuhan itu baik, dia sahabat, dia Bapa, tetapi Anda tidak pernah mengalami pengalaman dengan beliau, dengan Allah kita yang luar biasa itu. Oh berarti Bapak Ibu Saudara tidak mengenalnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, seberapakah pengalamanmu dengan Allahmu? Seberapakah hidupmu mengenal Dia? Saya akan terus mengenal
Allah saya seumur hidup saya sampai dia panggil saya pulang. Saya harus setiap hari bangun hubungan sama dia supaya saya ngerti, supaya saya kenal. Walaupun saya ada dalam keadaan apapun, saya tetap percaya, saya tetap kenal bahwa Allah saya tidak pernah jahat. Allah saya tidak pernah bikin saya kecewa sekalipun. Allah saya selalu menjadi Allah yang terbaik. Sama, saya harus mengenal suami saya seumur hidup saya. Karena ada banyak hal yang mungkin saya belum tahu tentang dia. Karena itu saya harus terus mengenal dia setiap hari. Saya tahu apa kesukaannya, apa yang dia gak suka. Begitu pula demikian kita dengan Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus tahu Tuhan kita sukanya apa sih? Tuhan kita maunya kita ngapain ya? Tuhan kita gak sukanya kalau kita berbuat apa? Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita gak tahu apa yang Tuhan kita suka dan tidak suka, berarti kita belum mengenalnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau kembali mengulang ayat yang sudah kita baca tadi dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, di akhir kata renungan ini, saya mau kembali bertanya sama Bapak Ibu Saudara. Apakah engkau mengenalnya? Bapak Ibu Saudara bisa jawab sendiri dalam hatimu masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa, hari ini Bapa, kalau kami bilang bahwa kami kenal Engkau, ajarkan kami gak cuma kenal Engkau sebagai kulit luarnya, ajarkan kami untuk gak kenal Engkau seperti apa kata orang, tapi kami mau kenal Engkau setiap hari dalam kehidupan kami, apapun keadaan kami mau kenal Engkau gak cuma dari depannya aja, tapi kami mau kenal Engkau seperti apa yang Tuhan inginkan supaya kami tahu tentang hati-Mu. Kami mau belajar setiap hari untuk kami bangun hubungan sama Engkau. Bapa, kalau hari-hari ini kami mulai tidak kenal siapa Allah kami, Bapa, biarlah bicara dalam hati kami, supaya kami boleh belajar untuk setiap hari mengenal Engkau dalam setiap musim kehidupan kami. Karena dengan kami kenal Engkau, kami tidak akan pernah sekalipun menyalahkan Engkau dalam situasi yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu berdoa buat siapapun yang mendengar dan melihat hari ini renungan pagi. Biarlah kami mau sama-sama belajar, termasuk hamba-Mu, untuk kami mengenal Engkau lebih dalam, dan lebih dalam lagi dari hari ke sehari. Terima kasih Bapa yang dahsyat, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.